Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, Allah Jalla fi'ula memberikan taufik kepada kita untuk bisa belajar bersama malam ini berkaitan dengan pembiayaan at-tamwil untuk bisnis. Oke, saya sambil membuka uh, papan tulis sebentar. Kita nanti akan lebih banyak menggunakan papan tulis. Oke, nah sudah terbuka. Oke, eh, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Jalla fi'ula, jazakumullah khairan, telah meluangkan waktunya pada malam ini, dan juga saya akan menyapa teman-teman yang melihat rekaman ini. Semoga ada faedah yang bisa kita ambil. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, saya sedikit memperkenalkan background saya. Saya untuk pendidikan S1, S2, S3 saya di ITS. Ya, S1 saya di IT, S2 saya manajemen, ya, ada IT sama bisnisnya juga, S3 saya juga manajemen IT. Nah, lalu saya juga kuliah di Libya, pertama I'dad, lalu saya lanjut di Iqtisad Al-Islami atau Ekonomi Syariah. Nah, jadi itu untuk background pendidikan saya, dan saat ini saya mengelola dua perusahaan, dua-duanya PT gitu ya. Sebetulnya ada tiga, tapi yang salah satunya kita hold dulu, sehingga kami insya Allah Ta'ala ya punya sedikit bekal yang bisa kita bagikan ke teman-teman terkait dengan bisnis ya, khususnya masalah pembiayaan. Uh, Sebetulnya ya, sebab-sebabnya saya membuat webinar ini dua sebabnya. Pertama adalah salah seorang ustadz gitu di Libya, beliau jurusan Lughah atau sastra. Beliau punya bisnis, tapi beliau gak paham masalah akad. Akhirnya beliau konsultasi, saya jelaskan masalah mudharabah, musyarakah, dan seterusnya. Nah, tapi uh, masih belum puas. Nah, sehingga saya berpikir uh, perlu untuk saya menulis buku terkait dengan at-tamwil atau pembiayaan. Dan insya Allah Ta'ala malam ini kita akan share ke teman-teman file PDF buku saya terbaru tentang pembiayaan bisnis gitu ya. Lalu sebab kedua adalah salah seorang teman kita yang konsultasi tentang manajemen perusahaan. Beliau punya perusahaan, tapi mengalami kendala dalam hal manajemen. Nah, sehingga saya berpikir saya akan buat
buku dalam beberapa judul, ya. Yang pertama tentang pembiayaan, dan alhamdulillah sudah selesai. Nanti lanjut insya Allah terkait dengan eh, manajemen risiko, ya, bagaimana Islam mengatur, ya. Dan saya akan menggabungkan antara ilmu praktek, ya. Saya sudah berbisnis dari tahun 2015, yaitu saya gabungkan dengan ilmu ekonomi syariah dan ilmu manajemen. Dan seterusnya insya Allah akan menjadi beberapa buku gitu ya, insya Allah ta'ala. Nah, jadi itulah sebab-sebabnya kenapa saya membuat acara ini, ya, untuk membantu kaum muslimin yang masih bingung ya terkait manajemen perusahaan. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, ada sebuah poin penting yang teman-teman harus paham betul. Ini adalah dasar dari pembahasan kita. Ya, ini adalah dasar dari pemahaman kita terkait fikih muamalah. Ya. Kita harus bedakan teman-teman antara persoalan fikih ibadah dengan fikih muamalah. Ya, kita bedakan antara fikih ibadah dan fikih muamalah. Saya akan share screen dulu teman-teman. Oke, kira-kira sudah muncul nggak papan dulu saya? Halo, apakah sudah muncul teman-teman? Sudah Ustadz. Oke, alhamdulillah. Jazakumullah khairan ya atas responnya. Oke, saya akan tulis dulu sebentar. Iya. Kalau suara saya tiba-tiba menghilang, tolong diinfokan ya teman-teman ya. Karena kita nggak bisa mengontrol ya. Sebentar saya pindahkan dulu supaya, aduh, nah supaya tidak mengganggu, saya pindahkan dulu. Oke, ya. Nah, jadi kita ada ya fikih, ya ibadah, lalu juga kita ya bedakan dengan fikih muamalah. Nah, nah, terkait fikih ibadah teman-teman seperti sholat, ya, zakat, puasa, dan seterusnya, maka uh, metodenya adalah kita bergerak berdasarkan dalil. Nah, jadi yang dicari adalah dalil perintahnya. Ya, paham ya? Kalau masalah fikih ibadah, maka yang dicari adalah dalil perintahnya. Karena eh, asal ibadah itu adalah yang sifatnya adalah tauqif atau tauqifiyah. Ya, tauqifiyah itu maksudnya gimana? Dia bergantung dengan wahyu. Ya, termasuk juga masalah akidah, kepercayaan. Contohnya, kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan. Nah, kita tahu dari mana? Nah, karena ada dalil yang menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa Allah punya tangan. Tentu saja dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang namanya taufiqiyah. Ini namanya tauqifiyah. Ya, tauqif.
Ini sesuai dengan kaidah usul fiqh ya, terkait tidak disyariatkannya sebuah amal, sebuah ibadah ya kecuali apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Nah, itu masalah ibadah. Nah, sekarang kita beralih ke masalah fikih muamalah. Nah, jadi kalau ibadah tadi ya itu butuh dalil yang memerintahkan. Nah, kalau masalah fikih muamalah, masalah jual beli, ya hubungan antara manusia, nah, itu kebalikannya. Yang dicari adalah dalil yang mengharamkan. Karena dalam kaidah usul fiqh ya al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu ya adalah boleh. Konteksnya adalah kegiatan sehari-hari gitu ya, yang bukan ibadah. Makanya dalam muamalah, dalam bisnis ya kita akan jumpai sangat banyak eh, pendekatan dalam pembiayaan bisnis. Ya, bahkan kalau kita lihat zaman para salaf ya para sahabat mereka berbisnis ya, tapi tidak ada kita jumpai istilah-istilah akad yang ada hari ini. Ya, sehingga apa? Sehingga kalau ke depannya kita menemukan istilah-istilah baru dalam bisnis, dalam akad, maka hukum asal boleh. Mau apapun namanya, nah kita berhenti kalau ada dalil yang mengharamkan. Misalnya sebuah akad, apapun namanya, ya ternyata di dalamnya ada faktor atau unsur gharar. Nah, maka kita berhenti sehingga akad ini bermasalah. Sehingga akad ini bermasalah. Nah, itu poin penting yang menjadi dasar kita. Kemudian yang kedua teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini ya itu adalah hasil eh, apa namanya itu eh, kajian kita mungkin ya atau penelitian kita terhadap ya sebuah kitab atau kita boleh katakan sebuah kitab kali ya, sebuah kitab yang berjudul Al-Ma'ayir As-Syari'iyah, standarisasi syariah, yang mana buku ini atau panduan ini sebetulnya mirip dengan standar internasional itu namanya apa ya? ISO. Nah, saya nggak tahu teman-teman, saya kira kalau teman-teman dari kalangan profesional, saya kira familiar ya dengan istilah ISO. Pernah dengar nggak ISO? ISO. ISO. Ada pernah tahu nggak? Coba saya mau lihat. Saya kalau nggak tahu, saya harus jelasin dulu. Oke, belum tahu ya. Jadi kalau kita bahas dalam konteks dunia profesional dulu ya, supaya kita nyambung gitu ya. Nah, kalau teman-teman punya bisnis, punya perusahaan, punya sekolah, apapun itu, sebetulnya ada standar internasional untuk menjaga kualitas layanan kita, produk kita gitu ya. Nah, misalnya kalau di perusahaannya itu ada standar internasional terkait keselamatan karyawan. Nah, itu diatur. Nah, misalnya itu ISO nomor 7500. Nah, itu diatur. Nah, itu namanya standarisasi
internasional. Nah, di kita ya kaum muslimin juga punya standarisasi muamalah ya namanya al-ma'ayir asy-syar'iyyah ya standar syariah ya dalam konteks fikih muamalah yang mana standar ini dikeluarkan oleh atau disusun oleh Hayatul Muhasabah wal Muraja'ah lil Muassasatul Maliyah Al-Islamiyah. Jadi kayak lembaga internasional independen ya yang isinya adalah para ulama ilmu ekonomi syariah. Mereka mengumpulkan dalil-dalil berkenaan fikih muamalah lalu mereka rumuskan. Jadilah satu kitab ini. Ini kitabnya sangat tebal ya. Uh, di PDF saya ini 1388 halaman. Nah, atau kalau teman-teman kurang familiar, Google pernah dengar istilah AAO IFI, ya, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Nah, ini nama bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, lembaga inilah yang menyusun standarisasi terkait ekonomi syariah. Nah, di sini banyak dibahas ya, secara mendetail, misalnya tentang murabahah, lalu ijarah, dan seterusnya. Nah, jadi yang saya lakukan apa? Saya mengambil beberapa akad yang berpotensi sebagai atamwil, sebagai pembiayaan. Karena di kitab ini dia tidak menjelaskan oh ini untuk pembiayaan, ini bukan enggak. Dia cuma menjelaskan uh, pasar per pasal gitu ya. Ini saya coba kasih contoh ya. Saya coba kasih contoh dulu. Oh, bentar, agak error nih file. Oke, kita lanjut dulu sebentar ya, supaya teman-teman punya gambaran. Tapi kok nggak muncul ya? Oke lah, mungkin ada masalah di PDF saya gitu ya. Walaupun di hal, apa yang akan saya jelaskan malam ini adalah mengambil dari kitab ini gitu ya. Nah, sehingga uh, buku yang saya tulis juga, dia materi yang akan saya sampaikan malam ini, ya, itu sebagai kunci saja. Kunci bagi teman-teman untuk memperdalam lagi terkait pembiayaan dalam bisnisnya. Nah, baik. Saya akan berusaha menjelaskan dengan sangat ringkas, ya, yang kita akan memperbanyak contoh-contoh soal gitu ya, supaya kita lebih paham. Nah, kita masuk kepada akad yang pertama, yaitu, nah ini saya matikan dulu kali ya, berubah. Nah, yang pertama adalah merubah. Merubah ini uh, kalau secara kata gitu ya berasal dari ribah, ribah ya, atau baha, ribah, keuntungan. Nah, jadi dia bermakna penjualan dengan keuntungan tambahan. Nah, murubahannya punya ciri khas. Ya, murubahah punya ciri khas, yaitu sebagai penjual ya, sebagai penjual itu biasanya mengungkapkan
menentukan atau menjelaskan harga modalnya berapa. Nah, misalnya gini, misalnya saya jual apa ya? Jual jeruk. Nah, saya jual jeruk 1 ton. Nah, saya bilang ke Pak Budi, Pak, ini saya jual jeruk 1 ton. Saya belinya per ton itu misalnya eh, 8 juta misalnya. Nah, Bapak mau nggak beli 8,5? Nah, itu murabahah. Jadi marginnya ditambahkan jadi keuntungan. Dan itu disebutkan di awal. Nah, disebutkan di awal. Sehingga antara pembeli sama penjual itu sudah tahu modalnya berapa, lalu eh, berapa kita mengambil keuntungan. Nah, merubah sendiri teman-teman ya pada implementasinya itu ada merubah yang biasa yang tadi kita bahas dia merubah perbankan atau yang sering dipakai oleh lembaga keuangannya. Nah, contoh gini, misalnya merubah yang biasa ya, eh, seperti tadi misalnya Pak Budi mau beli sebuah laptop harganya 10 juta. Nah, kemudian eh, akhirnya dia menemui misal Ahmad. Nah, dia menemui Ahmad, lalu Ahmad bilang ini harga modal segini. Nah, saya jualnya tambah 1 juta deh. Mau gak? Nah, kalau mereka deal, makanya jual beli murah. Nah, jadi antara modal dan keuntungan itu jelas. Oke, nah, kemudian kalau kita beralih ke merubah perbankan gitu ya, itu antara pembeli dan supplier itu sifatnya pengajuan. Ya, misalnya gini, misalnya ada pengusaha namanya Budi. Ya, Budi ini dia untuk memproduksi beras misalnya, dia butuh mesin salep. Ya, harganya 50 juta. Tapi uangnya gak ada. Terus gimana solusinya? Nah, dia pakai akad murabahah. Sehingga Pak Budi ini berangkat ke bank syariah, mengajukan permohonan, wahai bank syariah, ini saya butuh mesin seleb, harganya 50 juta. Dari misalnya merek A. Nah, maka nanti pihak bank atau lembaga keuangan akan melihat kira-kira worth it gak ya kalau saya membuat akad murabahah dengan Pak Budi gitu ya. Ya setelah dicek ya dianalisa, dipelajari studi kelayakannya, maka sepakat, oke Pak Budi, kami akan membuat akad murabahah sama antum, eh, kami beli mesin selebnya, tapi kami jual ke Bapak 60 juta. Nah, berarti kan modalnya jelas 50 juta loh. Ya, dijualnya 60 juta. Jelas juga untungnya berapa. Dan boleh dibeli secara cicil. Nah, ini 60 juta kalau misalnya setahun, maka per bulannya Pak Budi harus mencicil 5 juta. Paham ini? Teman-teman punya gambaran nggak? Atau masih belum paham nih? Murabahah dalam pembiayaan ini. Tolong tulis di chat. Sudah paham atau belum nih? Pembiayaan dengan cara murabahah. Nah, ini biasanya kalau di teman-teman yang jualan motor ya, secara kredit, teman-teman syariah, biasanya pakai akad murabahah gitu ya. eh Kalau untuk bisnis bisa juga. Misalnya teman-teman bisnis eh apa? Produksi baju misalnya.
Itu bisa juga pakai murabahah. Paham ini? Kalau sudah paham, tolong tulis di komentar biar saya bisa lanjut. Kalau belum paham, saya ulangi lagi nih. Masih belum paham ya? Oke, saya ulangi pelan-pelan. Kita masuk ke akad yang pertama, namanya murabahah. Murabahah itu eh, antara harga modal dengan keuntungan itu disebutkan secara clear. Nah, misalnya gini, bank namanya Bank Syariah XYZ. Bank Syariah XYZ. Lalu ada pengusaha namanya Pak Ali atau Pak Imron atau Pak Budi lah, bilang gampang ya, Pak Budi. Nah, Pak Budi ini butuh tambahan modal untuk beli mesin proses beras. Ya kan dia butuh modal kan. Berapa dia butuh modal? 50 juta. Untuk apa? Untuk beli mesin. Tapi uang dia gak ada. Nah, makanya dia cari permodalan. Ya, cari permodalan. Maka berangkatlah Pak Budi ke lembaga keuangan atau bank XYZ. Bank XYZ. Maka Pak Budi mengajukan permohonan minta uang modal 50 juta. Nanti bank akan melihat, akan mempelajari. Nah, kalau bank setuju, maka bank XYZ dan Pak Budi akan membuat akad murabahah namanya. Nah, lalu bank akan bilang ke Pak Budi mana mesinnya? Kasih tahu kami beliin. Nah, akhirnya mesinnya dibeli sama bank, sudah sah menjadi hak milik bank ya. Nah, lalu bank menjual ke Pak Budi. Pak Budi, ini mesin seleb berasa sudah milik kami jual ke antum dengan harga 60 juta. Deal ya? Oke, deal, boleh. Nah, maka bank mengambil margin 10 juta rupiah. Nah, dan Pak Budi boleh melunasinya dengan cara dicicil. Dengan cara apa? Dicicil selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah, nanti berarti per bulannya Pak Budi bayar 5 juta, 5 juta, 5 juta sampai setahun. Selesai akadnya. Nah, ini yang pertama nih. Namanya akad murabahah. Sampai sini paham teman-teman? Kalau masih belum paham, tulis saja di komentar. Dan ini nggak mesti sama bank ya. Bisa juga sama si Fulan, misalnya Pak Ibrahim. Misalnya antum nih, antum itu pengusaha baju muslim. Misalnya Pak Cahaya nih, Pak Cahaya. Ya, ya Pak Cahaya nih, saya lihat. Pak Cahaya atau Pak Cahaya nih? Ya, saya nggak tahu nih Bapak atau Ibu ya. Bapak Cahaya misalnya punya usaha produksi baju muslim. Karena mumpung mau Ramadan, biasanya permintaan meningkat, ya, demandnya besar. Demand itu tolak, ya, permintaan. Kebutuhan pasarnya meningkat. Nah, tapi Pak Cahaya butuh tambahan modal nih, 1 M. Buat apa? Beli kainnya, beli mesinnya, dan semacamnya. Maka bisa pakai murabahah. Ah, maka Pak Cahaya pergi ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, ini saya butuh tambahan modal 1 M. Mau gak antum eh, membuat akad murabahah sama saya? Ya, bahannya mau dibeli itu kain sama mesin.
Nah, oke boleh kata Pak Ibrahim. Ya, tapi saya jual ke kamu, saya naikin harganya ya, boleh ya, boleh Pak Ibrahim. Tapi saya cicil ya Pak Ibrahim ya, ya boleh. Nah, itu murobahan namanya. Paham seperti ini? Baik. Nah, kita sekarang beralih ke yang kedua. Namanya adalah akad mudharabah. Nah, mudharabahnya bagi hasil ya, bagi hasil. Pihak yang ngasih modal itu namanya robbul mal, pemilik harta. Rob tuh kata rob itu maknanya pemilik ya. Nah, kalau orang yang mendapatkan modal namanya mudharib ya, atau pihak yang mengelola usaha. Nah, mudharabah itu sendiri ya, ada mudharabah yang tidak terbatas dan ada mudharabah yang terbatas ya. Nah, mudharabahnya teman-teman, tadi saya lupa menjelaskan ya terkait yang nah, oke, mungkin saya skip aja. Apa? Contoh, nah contoh gimana nih? Contohnya misalnya Bank Syariah mau ngasih Pak Budi pembiayaan atau modal 100 juta ya, tanpa ada batasan khusus. Pokoknya bebas. Mau usaha apa, lokasi di mana, marketingnya gimana, bebas. Pokoknya harus sesuai syariah. Nah, ini namanya mudharabah tanpa batas ya. Pokoknya ini uang 100 juta, tolong dikelola sama setahun, nanti bagi hasil. Nah, tapi umumnya pada implementasi di lapangan itu menggunakan mudharabah terbatas. Berarti apa? Ada banyak klausul-klausul atau persyaratan yang ditentukan. Misalnya jenisnya usahanya apa, kemudian bagaimana bagi hasilnya gitu. Nah, kalau mudharabah ini teman-teman, resiko itu ditanggung secara total oleh Rabbul Mal atau pemilik modal. Ya, jadi mudharabah itu misalnya bank ya, bank itu ngasih modal ke Pak Budi 100 juta. Kalau terjadi sesuatu sama bisnis ini, selama bukan karena kelalaian ya, misalnya bisnisnya itu jalannya normal aja, la qadarullah COVID misalnya, akhirnya penjualan menurun. Nah, maka resiko itu ditanggung secara penuh oleh bank syariah itu atau Rabbul Mal. Itu ciri khas mudharabah ya. Ah, tentu kita ada pertanyaan kan. Lah kalau begitu enakan Pak Budi dong. Dia tidak ada kerugian finansial sama sekali. Nah, coba saya mau tanya teman-teman. Kira-kira fair nggak ketika bisnis itu bangkrut, yang menanggung rugi malah pihak bank secara total? Pak Budi tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal yang 100 juta itu. Tolong jawab di komentar. Kira-kira ini fair nggak? Adil nggak? Kok malah bank yang menanggung risiko 100%? Tolong tulis di komentar. Ini fair nggak? Adil nggak kayak gitu? Hmm? Saya pengen kita interaktif aja ya. Kalau saya sendiri yang bicara, nggak interaktif kita. Nah, ini Pak Channel bagus nih, punya pendapat. Nggak fair. Kalau Pak Harun adil. Nanti kita bahas. Jadi saya suka nih. Nanti kan ada proses kita menganalisa ya.
Kalau Pak Chandra alasannya kecuali di awal semua sudah dijelaskan yang risikonya probisnis. Nah, makanya yang benar adalah fair ya, adil. Pak Budi sebenarnya dia juga rugi. Kenapa? Kalau bisnis itu bangkrut, ya, otomatis Pak Budi juga tidak mendapatkan apapun. Dan dia telah mengeluarkan waktunya, usaha dia, pikiran dia, terbuang tanpa ada hasil. Maka fair, bank kehilangan uang dia, Pak Budi kehilangan waktu dia, pikiran dia, tenaga dia hilang juga tanpa mendapatkan apapun. Makanya fair. Nah gitu. Itu mudharabah. Makanya banyak orang salah paham gitu ya. Kita coba ke studi kasus ya. Misalnya gini, Bank Syariah XYZ mau ngasih modal ke Pak Hasan. Nah, Pak Hasan ini dia punya usaha catering ya. Ya, maka bank syariah ini ngasih modal 50 juta. Ya. Nah, dengan catatan bagi hasilnya 70-30. 70% untuk bank, 30% untuk Pak Hasan. Nah, jadi kalau mudharabah itu ya mohon dicatat nih jangan sampai lupa. Kalau mudharabah rugi ditanggung 100% oleh yang ngasih modal. Ya, ada pembagi hasilnya itu sesuai kesepakatan di awal. Bisa 50-50, bisa 70-30, bebas. Nah, kadang ada juga orang yang mudharabah eh, pihak pemodalnya rela mendapatkan nisbah atau persentase lebih kecil. Misalnya hanya 20%. Adapun keuntungan 80% untuk si pengelola. Ada kayak gitu. Nah, ada juga yang 50-50. Ya, saya dulu pernah punya bisnis di Surabaya gitu ya. Akadnya mudharabah. Nah, qadarullah COVID, lalu bisnis itu ya hancur. Saya punya banyak bisnis waktu itu, salah satunya hancur gitu ya karena COVID. Nah, kalau secara klausul di akad ya, ketika terjadi musibah alam ya kayak COVID, maka eh, kembali ke hukum asalnya. Maka kerugian ditanggung bersama alias saya rugi tenaga, waktu, ya, resource, si pemodal rugi uangnya. Nah, itu secara asal. Tapi waktu itu saya melihat dengan kacamata lain gitu ya. Si pemodal ini orang yang baru belajar bisnis waktu itu. Kalau misalkan saya terapkan sesuai perjanjian awal, saya khawatir dia malah frustasi lalu kapok. Ya, nggak mau bisnis lagi. Nah, akhirnya waktu itu saya katakan ke beliau, Pak Fulan, seperti yang tuh melihat, ini COVID. Kita gak bisa gerak, omset menurun drastis. Sehingga bisnis ini udah di ujung tanduk. Waktu itu. Maka saya tawarkan ke beliau. Kalau untuk mau, ya, opsi pertama adalah kita berjalan sesuai akad. Kalau sesuai akad, ya udah, uang yang hilang, hanya juga gak dapat untung. Nah, tapi kalau untuk mau, ya, sebagai bentuk kebaikan Ana beli saham antum semuanya dengan harga normal. Nah, akhirnya investor ini senang dia, bahagia. Ya, perusahaannya udah di ujung tanduk, malah mau dibeli saham semua oleh saya. Akhirnya saya beli saham semuanya, lalu dia mendapatkan cash. Nah, ini di luar kasus namanya. Nah, kadang kita kalau bisnis itu, teman-teman, uh, juga penting memikirkan etika ya,
memikirkan psikologis mitra kita itu penting juga. Dan alhamdulillah, malah setelah saya beli itu, ya Allah takdirkan malah melejit omsetnya. Ya ketika COVID-nya selesai, langsung melejit. Ya, alhamdulillah. Jadi tidak pernah khawatir sama rezeki. Asalkan teman-teman jujur sama Allah, ya, bahwasanya semua hartanya untuk jihad fisabilillah, Allah tolong insya Allah. Percaya sama saya udah ngalamin, ya, beberapa bisnis yang di ujung tanduk, ya, ketika ketika kita jujur sama Allah nih, bahwasanya semua harta ini murni untuk jihad fisabilillah, Allah tolong insya Allah. Allah selamatkan itu. Percaya sama saya. Nah, kalau kami memang punya perusahaan itu 100% keuntungannya untuk membiayai sekolah gratis. Ya, kami punya beberapa TK gratis, beberapa rumah Quran gratis, yang juga insya Allah bulan Juli kita mulai SD gratis. Nah, ini semua gaji pengajar itu dari bisnis yang kita kelola. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih masih bisa tuh kita membiayai sekolah gratis dari usaha-usaha kita. Nah, poinnya apa? Poinnya jujur sama Allah. Nah, sekarang saya tanya teman-teman nih, berani nggak doa sama Allah? Ya Allah, berikan hamba kekayaan, hamba janji ya Allah 100% untuk jihad fisabilillah. Coba tulis di komentar. Kalau kita masih nggak berani, berarti kita belum pantas jadi orang kaya. Coba tulis di komentar. Berani nggak teman-teman doa sama Allah, minta kekayaan yang berkah, tapi berkomitmen semuanya untuk Allah Jalla fi'ula. Berani nggak? Bagus tuh. Harus berani. Ya, kenapa teman-teman? Ya, wallahi kita ini ya, harta yang kita kumpulkan itu, ya, ketika kita wafat, maka Allah paksa harta itu dilempar ke yang lain. Jadi konsep waris itu teman-teman, jangan paling petik ya, itu Allah Subhanahu wa taala mengambil secara paksa harta kita lalu dialihkan ke pemilikan ke orang lain, ke anak, ke istri dan seterusnya. Lalu yang kita bawa pulang apa? Yang kita bawa pulang sebatas apa yang kita infakkan doang. Apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah harta kita yang sesungguhnya. Apa yang kita makan, ya keluar menjadi feses. Apa yang kita pakai jadi baju lusuh hilang. Tapi apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita sebetulnya itu lagi apa? Jual beli sama Allah. Yang Allah tawarkan adalah surga Allah taala. Ya, yang Allah jual ke kita nih surganya. Maka kita harus cerdas nih dalam berjual beli. Gitu. Dan terus kita berdoa sama Allah supaya diberikan keikhlasan. Itu sedikit ini ya, banyak tambahan. Nah, dari ke masalah mudharabah tadi ya. Nah, jadi pada mudharabah itu kerugian finansial ditanggung oleh pemodal, adapun keuntungan itu diatur sesuai perjanjian aja. Nah, kemudian misalnya bisnisnya jalan setahun nih, jalan setahun atau 6 bulan lah, atau 6 bulan ya, 6 bulan itu misalnya berhasil mendapatkan untung bersih 20 juta, 20 juta. Nah, maka biasanya itu sebelum bagi hasil yang diprioritaskan adalah pengembalian modal. Jadi modal itu modal balik plus keuntungan. Paham ya? Modalnya balik plus ada keuntungan bagi hasil. Itu mudharabah. Nah, misalnya udah setahun berjalan nih. Misalnya gini, akad perjanjiannya 3 tahun. Ternyata baru 1 tahun Allah berkahi usahanya dapat laba bersih misalnya 60 juta. Maka 50 jutanya kembalikan modal si investor, oke? 10 jutanya
bagi sesuai nisbah perjanjian awal. Berarti 7 juta untuk si eh, pemodal misalnya, 3 juta untuk si pengusaha. Nah, tahun berikutnya, tahun kedua, maka tinggal bagi hasil aja. Gitu. Tinggal bagi hasilnya. Itu sesuai perjanjian aja. Ada juga orang yang eh, modalnya di akhir aja gak apa-apa. Modal di akhir aja. Tapi lebih aman sebenarnya modal di awal. Modal balikin dulu, baru bagi hasil. Tapi ada juga orang-orang yang misalnya 2 tahun nih. Nah, kita lihat selama 2 tahun tuh berapa penambahan uangnya. Kalau misalnya 200 juta nih, laba bersihnya, maka 50 juta dibalikin, yang pada hari yang sama, labanya dibagi juga. Gitu. Banyak kayak gitu. Nah, kalau misalnya eh, penjanjian bisnisnya setahun misalnya, gitu kan. Ternyata setelah setahun malah laba bersihnya cuma 10 juta. Maka 10 juta balikin dulu. Oke? Mereka masih hutang modal 40 juta tuh. Nah, alat-alat yang bisa dijual dijual dulu. Supaya likuidasi. Berapa dapatnya buat mungkin modal di awal. Gitu. Jadi itu terkait mudharabah teman-teman. Paham kira-kira nih terkait akad mudharabah? Sudah paham atau belum paham? Oke, nah, banyak orang nggak paham, ya. Mereka mengira kalau akad mudharabah itu maka si pengusaha boleh mengambil gaji. Itu salah banget, nggak boleh, ya. Misalnya tadi kasusnya Pak Budi kan ya, bisnis catering. Nah, lalu dia secara sepihak menggaji dirinya bulanan menggunakan uang investasi. Itu nggak boleh. Karena kenapa? Karena pada mudharabah dia cuma berhak mendapatkan bagi hasil, bukan gaji bulanan. Karena kalau dapat gaji bulanan, volume jatuhnya. Paham ini? Ya, dia hanya boleh mendapatkan bagi hasil. Nah, sekarang kita beralih. Sebelum saya lanjut ke akad musyarakah, kira-kira ada pertanyaan nggak nih? Atau tekan merubah tadi tuh? Bukan, kalau ada pertanyaan, silakan sebelum saya lanjut ke musyarakah. Nah, ini ada pertanyaan nih. Saya minum dulu ya. Nah, kalau pemberi modal ingin terlibat dalam usaha, maka tinggal mengganti akadnya menjadi akad musyarakah berserikat. Ya, yang kita bahas sekarang ya. Ya, kalau mudharabah itu eh Bulma ngasih uang, mudharib ya kerja. Itu mudharabah. Tapi kalau memang mau terlibat secara pengelolaan, maka akad permodalan yang tepat adalah akad musyarakah. Ya, akad musyarakah. Nah, kalau musyarakah itu, teman-teman, semua pihak itu berkontribusi dalam bisnis. Itu konsepnya. Misalnya Pak Ibrahim sama Pak Budi. Pak Budi dia punya lahan, punya kantor. Sedangkan Pak Ibrahim punya uang 2 M. Akhirnya mereka berserikat dengan akad musyarakah. Nah, kalau musyarakah itu, maka semuanya bisa terlibat. Nah, musyarakah ini ada musyarakah yang aktif sama pasif. Misalnya Pak Ibrahim cuma mau ngasih uang doang, tapi nggak mau kerja. Boleh, nggak apa.
tinggal nanti diatur tuh berapa eh apa namanya berapa persentase keuntungannya gitu kan. Nah, berapa untungnya. Nah, kalau rugi teman-teman itu juga ditanggung bersama sesuai berapa persentase modal di awal. Nah, kalau misalkan dia Pak Budi dia tidak berkontribusi secara modal misalnya, maka di awal itu harus dilakukan perhitungan aset namanya. Misalnya Pak Budi memang dia nggak ngasih uang ya, tapi dia punya lahan, dia punya kantor, dia punya alat, itu dihitung berapa juta kalau diuangkan. Nah, ini ketahuan loh Pak Budi berapa juta hakikatnya, lalu apa Ibrahim berapa juta. Nanti dilihat persentasenya, maka kerugian, nih dicatat ya, gak boleh ngeblank ya. Kerugian kalau terjadi itu sesuai besaran persentase modalnya berapa. Paham ini? Nah, kalau keuntungan itu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Bisa aja, walaupun uangnya lebih banyak di Pak Ibrahim, tapi ya kerja Pak Budi, dia boleh minta lebih besar ininya, apa namanya, persentase keuntungannya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, gitu. Kita coba ambil satu contoh aja gitu ya. Nah, misalnya ada sekelompok petani, ya, misalnya di Surabaya, mereka butuh modal ya untuk uh, produksi jagung misalnya. Nah, maka bank syariah ini membuat akad musyarakah dengan petani. Nah, petani modalnya apa? Modalnya tenaga, modalnya lahan. Nah, kalau bank ngasih uang ya untuk pembelian bibit, beli pupuk, beli alat pertanian dan seterusnya. Nah, maka nanti ada detailnya. Misalnya perjanjian akad ini berapa kali panen misalnya 2 kali panen, maka setelah 2 kali panen modal dibalikin, nanti hasil apa labanya dihitung berapa gitu. Nah gitu itu bisa juga. Atau bahkan bisa juga mereka perpanjang, sudah selesai nih akadnya, lalu bank pengen diperpanjang, modal gak usah balikin, tapi diperpanjang boleh gak apa-apa. Nah itu boleh juga, tapi tetap setelah di ujung bisnis itu modal harus dibalikin ke si pemodal. Itu akan musyarakah. Nah, boleh nggak kira-kira ya? Misalnya gini, misalnya Pak Budi bisnis catering tadi ya kan catering. Dia sudah punya lahan, sudah punya restoran, sudah punya uh, semua peralatan gitu ya. Bahkan dia juga sebagai koki masaknya. Kan ada ya beberapa restoran yang masak tuh harus dia gitu loh. Untuk menjaga kualitas gitu. Nah, pertanyaannya mohon dijawab. Boleh nggak Pak Budi dalam akad musyarakah mengambil gaji bulanan sebagai koki? Tolong terus di komentar teman-teman. Kalau tadi tuh mudorobah nggak boleh. Sekarang kasusnya musyarakah. Boleh nggak Pak Budi mendapatkan gaji bulanan dari modal musyarakah karena dia sebagai koki di usaha tersebut? Kayak saya ingin teman-teman menganalisa dulu nih. Silakan.
Betul ya, boleh. Boleh selama tertulis di akad perjanjian ya. Boleh selama tertulis di akad perjanjian dan disepakati oleh kedua belah pihak. Gak boleh dia ngambil sepihak doang. Ya, di akad gak hanya pembahasan, tapi tahu-tahu dia ngambil sendiri dengan dalih kan sebagai apa? Koki itu gak boleh. Ah, kalau dia bekerja tapi hanya sebagai pengawas, lalu ikut evaluasi bulanan bersama investor, maka dia nggak boleh mendapatkan gaji bulanan. Dia hanya boleh mendapatkan gaji bulanan kalau di luar job desk dia. Misalnya dia sebagai koki. Kan harusnya dia yang masak tuh orang lain kan. Tapi dia nggak mau. Takutnya nggak enak rasanya. Maka dia mengambil job desk memasak itu. Maka dia boleh mengambil gaji bulanan karena itu sudah di luar job desk dia. Yang itu harus terlebih dahulu disepakati di dalam akad musyarakah. Gak boleh diem-diem gitu aja. Gak boleh. Harus diinfokan dulu. Sepakat nggak? Misalnya 5 juta per bulan boleh nggak investor? Saya ngambil gaji segitu. Nah kalau boleh gak apa-apa. Waktu saya sisa 15 menit ya, saya percepat aja. Kita baru dapat tiga akad ya, padahal ada 7 akad yang saya siapkan ini. Tapi gak usah khawatir, nanti malam insya Allah saya akan share bukunya yang saya tulis ya. Itu jauh lebih lengkap. Istisna. Nah, nih. Nah, akad berikutnya adalah akad istisna ya. Kita bisa mendapatkan modal ya untuk usaha kita dengan cara istisna. Nah, istisna itu sederhananya adalah eh, barangnya apa ya? Barang itu menyusul, tapi harus spesifik. Uangnya boleh di awal, ya. Uangnya boleh di awal, tapi barangnya menyusul. Dan barangnya harus barang custom, ya. Barangnya harus custom. Jadi spesifikasinya harus harus mendetail banget. Misalnya kayak kasus Rasulullah SAW pernah melakukan jual beli sistem istisna, yaitu membuat cincin, buat stempel gitu kan. Nah itu kan custom, harus dipesan dulu detailnya seperti apa, dan seterusnya, seterusnya. Nah, berbeda sama akad salam. Kalau salam itu barangnya sudah tersedia. Ya beda karena orang nggak bisa beda itu mana salam mana istisna. Kalau istisna barangnya belum ada dan kita minta dibuatkan dan itu custom ya. Misalnya kualitas gimana, jumlahnya berapa, waktunya kapan dikasih, itu harus jelas di awal. Harus jelas di awal. Nah, kita coba untuk mempercepat waktu ya. Kita ambil contoh langsung ya. Kita ambil contoh langsung. Misalnya Pak Ahmad. Pak Ahmad punya usaha furnitur. Misalnya di orang Solo gitu ya. Nah, dia ada project itu bikin 50 set meja. Ya, Pak Ahmad dia dapat proyek misalnya ada pembeli gitu ya 50 meja. Ya, 50 set meja. Nah, dia butuh uang 100 juta loh. Tapi uangnya nggak ada. Tapi dia butuh modal 100 juta. Maka Pak Ahmad bisa mengajukan akad istisna misalnya dengan Bank Syariah XYZ ya. Nah, dalam kasus ini Bank Syariah ini sebagai sementara, pembeli sementara. Jadi sebagai pembeli, oke Pak Ahmad, kami Bank Syariah mau beli 50 set meja ini. Ya, uangnya kami kasih
Di awal semuanya boleh atau boleh setengahnya boleh, itu sesuai akadnya. Pokoknya 50 meja dengan spesifikasi yang telah disebutkan. Nah, nanti kalau sudah selesai barangnya, ya sudah serah terima, baru bank akan menjual ke pembeli yang sebenarnya. Nah, gitu. Kadang ini sangat berguna ya kalau misalnya mungkin ada pertanyaannya loh, kenapa nggak si pembeli yang sesungguhnya kasih uang aja di awal? Coba saya mau tanya nih teman-teman. Coba analisa. Kenapa harus pakai bank syariah dulu? Kalau cuma buat ngasih modal di awal, kenapa nggak si pembeli aja ngasih uang ke Pak Ahmad? Coba analisa dulu. Analisa. Kenapa ya kira-kira ya? Maslahat apa yang ingin dituju? Paham nggak soalnya? Kalau soal nggak paham, gimana mau jawab kan? Soalnya paham nggak yang saya tanyakan, teman-teman? Halo, halo, halo. Apa sudah tidur semuanya nih atau gimana? Oke, ini Pak Wawan sudah paham tapi belum paham, belum tahu jawabannya. Pak Chandra masih bingung. Istisna itu, ini ya, kasih contoh nih. Istisna itu kayak Bapak misalnya beli nasi goreng. Ah, ini contoh sederhana aja ya. Sekedar untuk memudahkan gambarannya. Atau jangan nasi goreng, misalnya apa ya? Ya custom ya. Jok motor. Nah, ini. Jok motor. Pak Pak Chandra mau atau butuh jok motor baru ke Pak Ibrahim. Nah, Pak Ibrahim bilang ke Pak Ahmad ke Pak Chandra, Pak Chandra, oke saya buatin jok motor, tapi uang dulu ya, soalnya saya kagak punya modal. Joknya saya jual harganya 200.000 misalnya. Lalu Pak Chandra bilang ke Pak Ahmad, oke Pak Ahmad gak apa-apa, ini uangnya 200.000, saya mau jok yang tipenya seperti ini, warnanya begini, bentuknya begini, saya pengen 2 minggu selesai ya. Nah, lalu Pak Ahmad bilang, oke Pak Chandra, boleh, bisa insya Allah. Nah, itu namanya istisna. Sudah paham Pak Chandra? Coba, mana Pak Chandra ini? Pak Chandra? Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, di lapangan itu seringkali ada pihak ketiga bank syariah. Jadi kayak kasus tadi nih, Pak Ahmad atau Pak Chandra ya, Pak Chandra butuh duit 100 juta karena Pak siapa ya, Pak Rehan mesen 100 set meja dengan total harga 500 juta. Tapi Pak Chandra bilang ke Pak Rehan, Pak Rehan, tapi saya gak ada modal, bisa nggak Pak Rehan kasih uang dulu ke saya? Nah, saya buatin. Nah, Pak Rehan karena khawatir ini uangnya gede banget, 0,5 M, berisiko, takutnya ada gimana-gimana gitu kan, apalagi mungkin baru pertama kali mesen. Nah, di sanalah Bank Syariah masuk. Nah, kata Bank Syariah, Pak Rehan, gak usah khawatir. Biar kami yang menjadi pembeli pertama. Nah, akhirnya eh, Pak siapa bank ini ya bank ini menjadi pembeli pertama. Pembeli pertama ke Pak Chandra. Oke, Pak Chandra butuh duit berapa sih buat memproduksi apa pesanannya Pak Rehan? Oke bang, bang Syariah sebenarnya sih saya cuma butuh modal 300 juta. Sebenarnya modal segitu atau 250 lah, 250 juta butuh modal. Tapi saya jual ke Pak Rehan 500 juta. Lalu kata Bang Syariah, oke deh, yaudah saya kasih ke Bapak modal
Enggak, saya beli kursi 50 ini, 50 set ini 350 juta. Saya beli, jual belinya akadnya. Maka secara tidak langsung Pak Canggilani yang punya usaha furnitur ya dapat cash 350 juta itu udah jual beli istisna namanya. Akhirnya Pak Canggil bisa tuh bikin meja sama kursi 50 pieces. Nah, setelah selesai, akhirnya barang di hak miliknya Bank Syariah, lalu Bank Syariah jual ke Pak Rehan seharga 500 juta. Maka Pak Canggila untung 100 juta, Bank Syariah untung 150 juta, Pak Rehan juga untung. Kenapa? Karena dia aman ya. Risikonya nol. Paham ini? Sudah paham atau belum? Kemudian itu banyak ya solusi untuk permodalan ya. Kadang karena kita ini tidak paham, akhirnya terjatuh pada ya pembiayaan yang Allah haramkan. Ya, pinjol lah, masalah pinjol lah. Kalau teman-teman mempelajari ekonomi, uh, mau ekonomi syariah atau ekonomi konvensional ya, itu kita belajar masalah bunga ya. Bunga di pinjol ataupun lembaga pembiayaan konvensional itu mereka menerapkan yang namanya compound interest ya atau bahasa Arabnya adalah al-faidah al-muraqqabah atau kalau bahasa Indonesianya bunga beranak. Nah, bunga beranak ini mengerikan, apalagi pinjol. Saya pernah ngebantu janda gitu ya, karena kita yayasan kami, saya kelola yayasan juga gitu ya. Banyak teman-teman yang nitip zakat ke kita, lalu kita salurkan 100% ya, tanpa kita potong sama sekali, buat ngebantu para janda berhutang ya. Itu konteksnya ya. Nah, salah satu janda itu bukan banyak banget janda-janda kita itu yang terlilit pinjol. Nah, dia pinjol itu 2 juta, tapi setelah setahun menjadi 150 juta. Ngeri nggak? Bayangin, minjemnya cuma 2 juta paling, tapi setelah setahun beranak pinak jadi 150 jutaan. Kenapa? Karena lembaga-lembaga demikian mereka menyerapkan namanya compound interest atau apa tadi al-faidah al-muraqabah. Nah, itu makanya beranak pinak bunganya. Nah, cobalah kita beralih ke pembiayaan syariah. Banyak solusinya. Tadi aja kita udah dapat 4 akad kali ya. Ada murabahah tuh, ada mudharabah, ada musyarakah, ada istisna. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya, cuma waktu saya sisa 6 menit. Nah, ini saya kira kalau saya lanjutkan udah gak mungkin. Ya, saya persilakan kalau teman-teman ada pertanyaan ya. Nanti gak usah khawatir teman-teman. Nanti akan diupload ke grup buku saya terbaru. Itu jauh lebih lengkap. Ya, gak usah khawatir. Oke, ini ada Pak Chandra nih. Bedanya murabahah dan istisna terletak pada barangnya. Ada di depan dan belum ada di depan. Ya, betul sekali. Murabahah barangnya sudah ada. Jelas barangnya. Misalnya Pak Chandra mau beli mobil. Mobil ini uh, konteksnya kita bukan bisnis ya, tapi uh, hajat biasa aja ya, supaya kita mudah membayangkannya. Pak Chandra mau beli mobil BYD BYD yang harganya 1 M. Ya, jelas BYD seri ini seal 2 warna putih. Nah, lalu Pak Chandra bilang ke saya, Ustaz, bisa nggak bantu kita beli mobil BYD? Akadnya merubah. Lalu Pak Chandra jelas itu spesifikasinya gimana,
Lalu saya sepakat, oke boleh, gak apa-apa. Tapi ya Pancasila saya jualnya 1,4 M ya, dengan cicilan dilakukan selama 12 bulan. Oke boleh Seth, gak apa, 1,4 M. Deal, oke. Akhirnya saya beli tuh. Saya beli BYD 1 M, lalu saya jual ke Pancasila 1,4 M dengan cara dicicil. Nah, itu kalau konteksnya bukan bisnis ya. Nah, kalau bisnis tinggal diolah aja. Gitu. Nah, eh gak mesti ya kita harus pakai murabahah dalam pembiayaan bisnis. Pokoknya sesuai kebutuhannya aja. Kadang kita yang butuhnya murabah, bukannya bukannya murabahah. Atau malah kita butuhnya malah akad salam. Atau malah butuhnya sukuk. Masih banyak loh. Masih banyak pembahasannya. Oke Pak Chandra, jelas insya Allah ya. Ada lagi yang lain? Karena sudah jam kurang 3 menit, sudah mulai jam setengah 10 malam. Kira-kira dari 4 akad yang kita bahas ini sudah paham belum, teman-teman? Alhamdulillah kalau sudah ya. Sebetulnya masih ada pembahasan terkait beberapa akad ya. Tapi nggak mungkin kalau saya kejar, saya kejar sekarang mungkin. Masih tersisa akad, bentar, akad salam ya, lalu wakalah beristismar, lalu akad jualah, lalu yang terakhir akad sukuk investasi. Nah, masanya 4 akad lagi. Ya, kita semampu kita saja, tapi gak usah khawatir. Ya, insya Allah malam ini kita share buku saya terbaru buat teman-teman. Itu jauh lebih lengkap, lebih mendetail, banyak soal-soalnya. Kayak gini, kenapa saya bikin buku yang ada soal-soalnya? Karena saya melihat beberapa buku terkait ekonomi itu mereka cuma teori aja, gak ada soal-soalnya, sehingga kalau gak ada soal kita gak paham nih gimana implementasi ini kayak apa tuh. Nah, makanya kita buat contoh-contoh real di lapangan. Kalau kita mau cari modal pakai akad salam gimana, kalau mau pakai akad jualah gimana, ya gitu. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, saya haturkan jazakumullah khairan. Kalau teman-teman mau konsultasi, ya boleh free, insya Allah gratis sama saya mah. Ya, tapi tentu saja menyesuaikan dengan waktu saya gitu ya. Karena saya juga punya konsultasi rukiah gratis juga. Saya juga menerima apa konsultasi pasutri gitu kan, sehingga semampu saya aja, semampu saya dalam menjawab konsultasi. Oke, sekian yang bisa kita bahas pada malam ini. Apa yang benar itu dari Allah Jalla fi'ala, dan apa yang salah, yang keliru itu dari kekhilafan saya. Uh, Insya Allah kalau ada kesempatan kita berjumpa kembali, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.